Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Safi channel. How are you today? Hope you're doing fine. Siapa yang masih belum tahu tentang perubahan-perubahan yang ada dalam direct indirect speech atau reported speech? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membahas tentang perubahan yang ada pada direct indirect speech atau kalimat langsung dan tidak langsung. Sebenarnya fokusnya kali ini kita akan pada kalimat yang tidak langsung ya, indirect speech atau di reported speech-nya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang reporting speech yang menggunakan simple present. Namun apakah reported speech akan tetap berubah atau bahkan tetap sama jika reporting speech berupa simple past? Let's check this out. Jadi perubahan yang ada dalam reported speech itu sangat mungkin terjadi. Yakni misal, nanti akan ada perubahan verb 1 berubah menjadi verb 2. Kemudian is MR atau MR is berubah menjadi was dan were. Kemudian have diikuti oleh verb 3 akan berubah menjadi had diikuti verb 3. Have been menjadi had been. Kalau bagaimana jika verb 2, maka verb 2 berubah menjadi had dan verb 3. Kemudian ada was sama were, maka berubah menjadi had diikuti oleh been. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan had atau had been, maka had atau had been dia akan tetap. Will berubah menjadi would, kemudian would akan tetap menjadi would. Seperti itu. Ini saya sebenarnya menghindari istilah-istilah tenses nanti biar teman-teman tidak terlalu bingung ya. Jadi ada istilahnya simple present jadi simple past, present continuous jadi past continuous, simple future menjadi past future dan seperti itu seterusnya. Cuman ini saya rubah menjadi pola yang lebih sederhana tanpa menyebutkan nama-namanya ya. Kemudian ada juga perubahan adverbnya. Ada now berubah menjadi then, kemudian today menjadi that day, yesterday menjadi the day before, kemudian ada tomorrow menjadi the following day. Mungkin ada beberapa istilah yang mirip ya dengan berkaitan dengan the day before. Ini bisa juga the previous day seperti itu. Bagaimana dengan here? Here berubah menjadi there akan tetap menjadi there yang bermakna di sana. Kemudian this menjadi that, berarti that akan tetap that. Kemudian this menjadi those dan those akan tetap menjadi those. Pertanyaannya adalah when do we use those changes? Kapan kita menggunakan perubahan-perubahan ini? Nah, we need to remember, jika reporting speech berupa simple present atau simple future, bahkan di beberapa referensi juga berupa present perfect, maka reported speech tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah apanya? Yang tidak berubah adalah tensesnya, keterangan waktunya, ya, atau keterangan tempatnya. Nah, tapi akan berbeda jika changes happen when reporting speech is in the past tense. Jadi jika reporting speech berupa past, maka reported speech atau dalam bentuk indirect speech-nya nanti akan mengalami perubahan tenses dan juga perubahan kata keterangan. Gimana contohnya? Contohnya seperti ini. Nah, ini teman-teman harus benar-benar perhatikan ya, karena ini agak sedikit rumit. Jadi kalau kita belum paham pola ini, maka akan kesulitan untuk merubahnya. Ya, tapi ketika teman-teman sudah paham perubahan tensesnya, ya akan jauh lebih mudah. Artinya simple present jadi simple past, present perfect menjadi past perfect, seperti itu ya. Contohnya, the example. I said, I'm hungry. I said, I'm hungry. Ini analisanya adalah dalam kalimat ini, reporting speech-nya ini berupa simple past. Ya. Kalau ada simple past seperti ini, maka dia pasti akan berubah. Yang berubah mana? Reported speech-nya. Nah, di sini akan berubah. Ini akan berubah ya. Kemudian analisanya ini kira-kira pakai conjunction apa? Yang dipakai adalah conjunction that. Oke. Maka nanti di sini ini yang awalnya simple present menjadi simple past. Kenapa kok begitu? Nah, ini perhatikan. Di sini kan pakai am.
am ini akan berubah menjadi was atau were. Kita langsung saja jawab. I said that. I kembali ke rujukannya. Jika ada I sama we kembali kepada subjek, jika ada you maka dia kembali kepada objek. Ini sama-sama subjek. Maka di sini pakainya I. Am akan berubah menjadi was atau were. Kira-kira kalau I pasangannya apa? Betul, kalau I pasangannya was. Hungry tetap hungry. Seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan tenses, ya. Yang awalnya simple present, ini I'm hungry adalah simple present, namun berubah menjadi simple past. Awalnya pakai am, berubah menjadi was. Nah, ini jadi akan lebih mudah jika teman-teman mengetahui atau hafal tentang pola-pola perubahan ini, ya. Another example. He asked me. Nah, ini kalimat tanya ya. He asked me. Di sini menggunakan simple past. Maka pasti nanti yang ada dalam reporting speech ini dia akan berubah. Oke. Seperti itu. Kita lihat coba. He asked me. Ini kalimat tanya, maka conjunction yang digunakan apa? Question word itu sendiri. Pakainya what ya. Maka what yang dipakai. What. Kemudian kita harus ingat bahwa setelah conjunction dia butuh subjek. You-nya kembali kepada objek. Objeknya jadi I. Kenapa kok I kok nggak me? Karena me tidak bisa ditaruh sini. Me berperan sebagai objek, sedangkan I adalah subjek. Are tadi akan berubah menjadi was atau were. Kalau I maka pasangannya was. What I was doing. Doing akan tetap doing. Now menjadi then. Kok tahu? Nah ini. Now berubah menjadi then. Ya. Tanda tanyanya hilang. Diganti dengan titik. Maka kalimat lengkapnya untuk contoh yang kedua adalah he asked me what I was doing then. Dia tanya pada saya apa yang saya sedang lakukan waktu itu. Kenapa kok seperti itu? Ini kalau dalam beberapa referensi ada namanya backshifting. Jadi kita membayangkan bahwa ini terjadi di masa lampau. Kenapa? Karena bilangnya kan di masa lampau. Saya bilang, saya tadi bilang, atau saya kemarin bilang. Atau he asked, ini juga bertanya di masa lampau. Maka asumsinya adalah kegiatan yang ada di dalam ini atau kalimat yang ada di dalam petik ini terjadi di masa lampau. Seperti itu, ya. The last example. She told him, I will see you tomorrow. Kira-kira mengalami perubahan atau tidak? Kalau reporting speech-nya berubah told. Berubah. Kenapa? Karena ini adalah simple past. Kemudian reported speech-nya nanti dia akan mengalami perubahan. Ini berubah. Berubah ya. Kemudian kita lihat ini kalimatnya statement biasa, maka nanti pakainya that. Ya, di sini menggunakan conjunction that. Maka jadinya she told him that. I kembali ke subjek, ya kan? Subjeknya adalah she, berarti nanti di sini butuh subjek she. Will akan berubah menjadi would. Ya, sebenarnya shall juga bisa akan berubah jadi should, itu juga bisa, ya. Kemudian di sini menjadi would. Would, see, ada objek kembali ke objek. Objeknya you kembali ke objek him. Maka jadinya him. Tomorrow berubah menjadi apa? Tomorrow berubah menjadi the following day. The following day. Oke, maka bentuk directnya adalah she told him I will see you tomorrow. Ketika dirubah menjadi kalimat tidak langsung, maka berubah menjadi she told him that she would see him the following day. Seperti itu. Bagaimana? Cukup mudah atau sulit? Please put your comment on the comment below, ya. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.
Thank you for watching. See you on the next video. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.